Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa man Allahumma in Allahumma la sahla illa man ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester 3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mata kuliah metodologi tafsir tematik yang diampuh oleh guru kita yaitu Profesor Dr. K. Haji Ahmad Alim LCMA, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, Allah sehatkan beliau sehingga bisa senantiasa membimbing daripada siswa-siswa dan murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan kali ini dalam memenuhi tugas ujian tengah semester 3 yang kita akan bahas di sini yaitu berupa ada 6 pembahasan. Yaitu yang pertama metodologi tafsir tematik, ini merangkap dengan yang kedua menyambung, kemudian yang ketiga tafsir tematik tentang metodologi harta, yang keempat pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik, yang kelima hakikat ruh dalam Al-Quran, dan yang terakhir cara mencari indeks ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama, ialah metodologi tafsir tematik, yang mana dari presentasi kali ini langsung dimasukkan, dirangkap kedua bab langsung. Jadi yang pertama dan yang kedua. Kemudian apa sih manfaat daripada kita mempelajari metodologi tafsir tematik? Belajar metode tafsir tematik ini kita akan bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik. Dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakang al-qadaya al-mu'assirah, isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik, karena ini bersifat praktis. Kemudian di samping manfaat, tentu saja tidak bisa kita hiraukan, pasti harus kita fikirkan, yaitu bagaimana problem-problem dalam menafsirkan. Yang mana telah kita ketahui di zaman ini, menafsirkan Al-Quran kalau tidak berdasarkan ilmu sangat berbahaya. Sebagaimana zaman sekarang banyak yang sangat mudahnya mengatakan, sangat mudahnya menafsirkan hanya dengan pengetahuan yang segelintir dia mengetahui bahasa Arab, tetapi sudah berani untuk menafsirkan Al-Quran. Maka ini sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan, ini lebih parah lagi. Dan pengalaman pribadi yang tidak berlandaskan ilmu, sehingga dia mencocok-cocok logikan. Sebagaimana para pendengar sekalian mungkin tahu bagaimana ada yang menafsirkan bahwa kerajaan Sulaiman itu di Yogyakarta dan sebagainya. Banyak yang menafsirkan hanya mengandalkan dicocok-cocok logikan. Nah, ini sangat berbahaya. Tetapi harus kita menafsirkan Al-Quran, mempelajari suatu ilmu atau suatu bidang ilmu harus berlandaskan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, bagaimana pentingnya kita mempelajari tafsir tematik ini? Apa sih dengan kita mempelajari tafsir tematik ini? Maka urgensinya kita sebutkan di sini ada 5. Dan masih banyak lagi sebenarnya, kalau kita akan mencari lebih pasti akan lebih banyak lagi. Tetapi di sini dikerucutkan yaitu di 5 hal. Yang pertama lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman.
Yang pertama, yang kedua, tafsir maudhu'i itu mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Yang keempat, tafsir maudhu'i akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains alam maupun sains sosial. Kemudian yang terakhir di sini mempermudah para akomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh konferensi. Kemudian alangkah kita juga kurang lengkap kalau kita tidak membahas sejarah daripada tafsir tematik itu. Kemudian kalau kita bahas sejarah, maka sudah tentu kita akan bahas dari masa yaitu Nabi kita, Nabi mulia teladan kita, panutan kita yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat generasi emas. Kemudian nanti dilanjutkan dengan generasinya para tabi'in dan seterusnya sampai zaman kontemporer sekarang ini. Maka periode Nabi kita dan para sahabat yaitu dulu sudah ada. Jadi ini bukan kajian baru tentang tematik ini, tetapi peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya yang semisal. Kemudian sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak tercampur kezoliman. Maka sahabat bertanya, apa yang dimaksud kezoliman dalam ayat tersebut? Maka dalam satu riwayat tafsir dikatakan adalah inna syirka la dzulmun azim, yaitu syirik. Yang dimaksud dengan kezaliman syirik. Karena siapa di antara kita yang tidak terdapat kezaliman? Tetapi kata Rasulullah di ayat di ayat yang lain, di surat yang lain Allah jawab di surat Al-Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Jadi yang dimaksud dengan kezaliman ialah kesyirikan. Kemudian ini dia yang tadi saya sebutkan bahwa ada Quran surah Al-An'am di Luqman 13 Allah jawab di surah yang lain, kemudian juga di Al-An'am ayat 59 di surat yang lain Luqman ayat 34 Allah jawab. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pada masa periode sahabat. Periode sahabat di sini kita mulai dengan Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas. Kita melanjutkan yaitu Madrasah Mekah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Zuhair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus Al-Yamani, dan Atha bin Abi Rabah. Kemudian di Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan para pakar tafsir juga seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Kemudian di Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud melahirkan juga para ahli tafsir, para pemuka agama, itu di antara yang terkenal ada Alqamah bin Qais. Kemudian periode tabi'ut tabi'in di sini pada masa ini mulai dilakukan yang dipelopori oleh Ibnu Jarir, dimulai dibukukan, dipelopori oleh Ibnu Jarir pertama, dan mencantumkan sanad-sanad masing-masing penafsiran ke Rasulullah, sahabat, dan para tabi'in. Nah, generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir At-Tabari mulai mengembangkan spesialisasi tafsir seperti Al-Qurtubi. Pakar sejarah melihatnya dari sudut sejarah seperti As-Salabi dan Al-Khazin dan seterusnya. Jadi dari mana pakar tafsir itu memandang? Kalau pandang dari sejarah ada banyak seperti As-Salabi, begitu juga kalau dilihat dari segi hukum maka Al-Qurtubi, dan di bidang-bidang lain tergantung pensudutan daripada pandangan para ahli tafsir tersebut. Kemudian periode setelahnya itu pada periode berikutnya lebih mengkerucut lagi yang dikenal dengan metode tafsir maudhu'i, yaitu membukukan tafsir menurut suatu pembahasan, yaitu membukukan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis oleh Ad-Darqashi dalam Al-Burhan, Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan. Dalam tataran akomodomasi tafsir tematik abad ini dipelopori oleh para ulama Al-Azhar seperti Profesor Mahmud Syatut pada Januari 1960 yang termuat dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Karim.
Kemudian di sini ada mustalah tafsir al-mawdu'i. Bagaimana kita mustalah tafsir maudhui tersebut. Di sini ada 4, yaitu pertama kita mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan satu, kemudian diurutkan sesuai asbabun nuzulnya, barulah kita mensyarah ayat-ayat dengan kitab tafsir, dan yang terakhir kita komentari dan melakukan aktualisasi. Dan yang lebih bagus lagi, kita tambahkan hadis-hadis pendukung tentang aktualisasi tersebut. Barulah kita komentari tentang ayat tersebut. Apa hubungannya dengan zaman kontemporer sekarang dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi di era ini. Kemudian pembahasan yang ketiga kita masuk tafsir tematik metodologi harta, yaitu kajian relevan terdahulu. Ini salah satu referensi yang bisa kita cari, yang bisa kita baca. Sangat banyak kajian-kajian referensi tentang harta dalam perspektif tafsir tematik. Seperti Abu Ubaid Al-Qasim dalam kitabnya Al-Amwal yang bisa kita baca. Kemudian Abu Qutaibah kitab Al-Amwal. Kemudian 3 Abu Hafs Al-Dawudi Al-Maliki kitab Al-Amwal. Kemudian ada Ahmad ibn Yahya ibn Jarir Al-Baghdadi kitab An-Nuqud. Kemudian ada Al-Maqrizi Asy-Syafi'i kitab Syudurul Uqud fi Dzikri An-Nuqud. Kemudian ada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani kitab Al-Ikhtisab fi Al-Rizqi Al-Mustatab. Kemudian ada Ibnu Hazm kitab Hak Al-Faqir. Ini bisa kita cari, dan sekarang di perkembangan zaman yang maju dan juga era yang teknologi yang luar biasa pada zaman ini, maka lebih memudahkan kita semua untuk mencari daripada kitab-kitab ini, dan ini sudah bersebaran, bisa kita cari di Maktabah Syamilah, kemudian juga bisa kita cari di Google. Sudah banyak PDF-PDF yang tertera, yang tercantum, tinggal bagaimana kita bersemangat kita untuk mencari ilmu, untuk membuka daripada kitab-kitab ini, kita pelajari, kita baca, dan kemudian kita teliti. Selanjutnya pembahasan dalam konsep harta ini, yang mana telah kita ketahui dalam sistem ekonomi kapitalis, ini pandangan kapitalis, yaitu Ra'sul Maliyah, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas, private property. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Na'udzubillah. Kemudian sementara kalau kita lihat dalam pandangan ekonomi sosialis syuyu'iyah, tidak dikenal dengan kepemilikan individu, private property, yang ada hanya kepemilikan negara. Kemudian kalau dalam pandangan, dalam cerminan daripada ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Dan inilah yang paling harus kita kedepankan, yaitu dalam sistem ekonomi Islam yang harus kita jalankan dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan kita. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menyusun jurnal dan makalah metodologi tafsir tematik? Kemudian langkah pertama kita yaitu kita cari latar belakangnya. Kemudian bagian kedua kita kajian teoritis. Kajian teoritisnya bagaimana? Kemudian barulah kita buka kitab tafsir. Banyak seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Jalalain, Imam Suyuti. Kemudian ada Al-Wahbah Zuhaili, dan masih banyak lagi ulama-ulama tafsir. Kita buka kitab-kitab tafsirnya. Ini termasuk di bagian yang ketiga. Kemudian setelah itu barulah kita dikembangkan, kita aktualisasikan, ditambah boleh juga dengan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembangkan. Kemudian yang kelima barulah kita simpulkan daripada pembahasan kita. Kemudian selanjutnya ada ini fakta, fun fact, bahwa di dalam Al-Quran kata al-mal, yaitu harta, dengan berbagai bentuknya disebut 87 kali, yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Pembahasan. Jadi ada 87 kali di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata al-mal, yaitu harta. Kemudian salah satu ini kita masukkan di sini, yang mana tadi di slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya itu ada di bagian ke-3, yaitu kajian tafsir atau kajian teoritis juga masuk.
yaitu ada di surat Saba. Ini salah satunya dicantumkan, yaitu surat Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Artinya, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Allah katakan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Jadi bukanlah harta kita atau anak-anak kita yang mendekatkan kita kepada kami, pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Hartanya digunakan dengan kebaikan, hartanya digunakan dengan yang kebenaran, kemudian juga anak-anak yang soleh. Barulah mereka itulah yang memperoleh balasan berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Kemudian problematika yang terjadi di era sekarang, terutama dalam pendidikan kita ini, yang pertama itu kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Jadi jangan heran mendengar sekalian bahwa umat Islam merosot, umat Islam menjauh, umat Islam jauh daripada keislamannya itu, mungkin bisa juga ini salah satunya adalah merosotnya kita, kurang kecenderungan kita kepada bidang ilmu atau tidak berlandaskan kepada ilmu, naudzubillah. Jadi itu. Jadi kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotannya di bidang ilmu, ketidakcenderungannya daripada mencari ilmu, mendapatkan ilmu dan bermujahadah terhadap ilmu. Kemudian yang kedua, disorientasi dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, cengkeraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara science dan knowledge, atau antara agama dan umum. Kemudian di sini ada istilah-istilah makna tarbiyah, yaitu ada beberapa makna dalam mustalah at-tarbiyah. Yang pertama al-islah, kemudian al-akhlaq, at-tansyiah, at-tazkiyah, as-siyasah yang kelima, yang kemudian at-ta'lim, kemudian yang ketujuh al-hadib, kedelapan at-tathhir, yang kesembilan yang terakhir adalah al-irsyad. Ini adalah 9 muradifat mustalah tafsir jadi fil islami. Jadi ini adalah ada kata 9 dalam mustalah tarbiyah, ada 9. Kemudian pembahasan yang kelima adalah hakikat ruh dalam Al-Quran. Kita lihat dari secara bahasanya sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Profesor Dr. K. Haji Ahmad Alim. Beliau katakan ruh itu bermakna an-nakhu, yaitu tiupan, atau ruh itu artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. Ruh, karena dikatakan seorang manusia apabila dia ada ruhnya, maka tidak dikatakan seorang manusia apabila dia belum ada ruhnya, tidak ada ruhnya. Maka dia ketika ada ruh, maka hidup daripada badannya, hidup daripada seluruh anggotanya. Kemudian makna-makna ruh di sini yang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian juga dalam hadis-hadisnya Rasulullah, dan juga dikatakan oleh guru kita yaitu Dr. Ahmad Alim, yaitu yang pertama al-burhan, kemudian al-wahyu, kemudian an-nafas, jiwa manusia, yang kemudian bisa juga disebut dengan Jibril alaihissalam, kemudian bisa juga disebut dengan amrun nubuwah, perintah atau urusan kenabian. Kemudian perlu kita ingat mendengar sekalian bahwa perkataan ar-ruh disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Kalau kita ingat di slide-slide yang telah lalu tentang bab konsep harta al-mal, itu disebutkan 87 kali di dalam Al-Quran, sedangkan ar-ruh disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Ini kenapa kita mengingatkan ini? Karena pentingnya kita untuk mengingat, untuk lebih mudah daripada mengetahui ayat-ayat tentang ruh maupun ayat-ayat yang lain tentang harta maupun pendidikan ataupun bidang-bidang yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu contoh ar-ruh dalam Al-Quran. Di sini kita cantumkan
walaqad آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Nah, walaqad ataina Musal kitab, dan sungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab yaitu Taurat kepada Musa, wa qaffayna min ba'dihi birusul, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul juga, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Dan di sini poinnya sekalian, yaitu wa ayyadnahu biruhil kudus, ruhil kudus. Nah, di sini yaitu memberikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepada seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Kemudian kita ambil dari kitab tafsir Al-Mawardi, yaitu tentang penafsiran Ruhul Kudus yang tadi, yaitu dikatakan dalam tafsirnya ada 3 pemaknaan, ada 3 penafsiran. Yang pertama yaitu bukti-bukti yang jelas, al-bayyinat, yaitu berupa annahu al-injil, yaitu berupa Injil yang jelas, berupa Injil, yaitu bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang jelas. Kemudian penafsiran makna yang kedua ialah mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kemudian orang yang sudah dicabut ruhnya kemudian dikembalikan lagi oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Itu disebut Ruhul Kudus. Makna yang kedua. Yang ketiga yaitu makna Ruhul Kudus ialah suci. Kemudian bab pembahasan yang terakhir yaitu cara mencari indeks ayat yang menjadi penutup kita di akhir pentugasan ini, di akhir presentasi ini, yaitu temanya adalah cara mencari indeks ayat, dan ini harus kita kuasai karena penting sekali. Kemudian langkah-langkah mencari indeks ayat yaitu satu, menentukan tema. Kita tentukan tema dulu. Apakah tentang harta, tentang orang tua, tentang gurur, tentang al-aqabah, ataupun tentang ghazwah, ataupun tentang seperti tadi yang dan sebagainya. Kemudian barulah setelah kita menentukan tema dengan jelas, barulah yang kedua kita mengumpulkan ayat. Sesuai, misalkan ayat tentang kezaliman kita kumpulkan dari Al-Baqarah, bisa kita baca. Kalau yang ini kita baca dari awal sampai akhir. Bisa juga kita buka daripada indeks ayat Al-Quran. Biasanya di dalam Al-Quran itu ada daripada sudah dibagi-bagi. Kita bisa lihat dari situ. Kita kumpulkan ayat tentang kezaliman, misalkan kita cari. Kemudian bisa kita kumpulkan ayat tentang al-gurur, banyak mungkin kita kumpulkan. Setelah baik kita bisa lihat dengan isimnya maupun dan fiil. Kemudian yang ketiga, setelah kita kumpulkan, kita urutkan ayat-ayatnya dari permulaan sampai akhir. Kemudian yang keempat, dikaji dan dicari tafsirnya. Setelah menentukan tema, udah ketemu, kemudian kita mengumpulkan ayat, diurut, kemudian yang keempat dikaji dan dicari tafsirnya. Dan tentu saja kalau sudah berkenan dengan dicari tafsirnya, harus kita buka tafsir-tafsir al-ulama tafsir. Jangan sampai kita mencari tafsirnya dengan cocok logi, dicocok-cocokkan, jangan. Tapi kita dengan dicari tafsirnya. Kita buka tafsir-tafsir ulama banyak sekali. Kemudian setelah dicari tafsirnya, dengan kita membuka tafsir, yang terakhir ialah menyusun sistematika penulisannya dengan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, wallahu a'lamu bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu sampai maut berjemput. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, siapa yang bermalasan dalam menuntut ilmu atau tidak mau menuntut ilmu, maka rasakan perihnya kebodohan. Maka dan juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata di dalam perkataan yang lain, apabila seseorang anak muda atau siapapun yang tidak mencari ilmu, bermalas-malasan atau bahkan tidak mau menuntut ilmu, maka bertakbirlah 4 kali ke atasnya. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selalu istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu sampai maut menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.